أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi tafarrada bil izzi wal jalal wa tawahhada bil kibriya'i wal kamal, ahmaduhu ala kulli hal wa ashkuruhu ala ata'ihi wa fadilatihi la tubra. Lahu mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa ma tahta thara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tu'ribu bihal lisan amma tadammanahul janan minat tasdiqi biha wal idhan tasbutu biha bis sudur minal iman qawaiduh wa taluhu ala ahlil yakin min sirri dhalikal idhani wa tashdiki syawahiduh. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah. Salawatullah wa salamuhu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ala ummatihi ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla 'alaikum ayatullah wa fiikum rasuluh. Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallah wa sadaqa rasul sallallahu alaihi wasallam wa nahnu ala zalika minasyahidin asyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi atas nikmat dan karunia, taufik dan hidayah, dan atas izin serta pertolongan Allah jua kita masih dihantarkan, dipertemukan, disatukan dalam acara yang diberkahi Allah Ta'ala dan dibarengi dengan nikmat sehat wal afiat mengiringi setiap langkah kita, kegiatan kita, aktivitas, rutinitas. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan baik berkah umur kita, berkah ilmu kita, berkah dunia kita, dan berkah rumah tangga kita. Semoga Allah wafatkan dalam husnul khatimah. Salawat dan salam dilimpahkan, dicurahkan selalu kepada Nabi kita, Nabi pilihan Allah, uswatun hasanah, qudwah ala sairil ummah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan
pagi yang mulia ini yang penuh dengan keberkahan, kita akan ambil judul ya, yaitu mengimani akan qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya lebih semangat, kelihatannya belum pada sarapan. Ya, belum ada snack di depan masing-masing. Biasa kita zikir ya, supaya ada energi ya, tidak lemes ya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla quwwata illa billahil sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kita akan bahas, kita ulas, kita kupas sedikit bagaimana kita mengimani qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus kita bahas pada kesempatan pagi yang mulia ini, karena memang kalau kita perhatikan rukun iman ini yang berkenaan dengan qada dan qadarnya Allah sudah kita yakini, kita imani, tapi kadang-kadang kenyataannya yang kita jalani kehidupan sehari-hari kadang sok terpercaya, teryakin karena qada jeung qadar Allah. Kenyataanna ya. Apan ngeluh teh menunjukkan percaya atau tidak qada Allah teh kan kumaha eta teh. Osok ngeluhnya, sok teu narima, ngeluh teh ya, putus asaan teh ya, kadang sakapeng ambek karena kenyataan anu aya. Berarti kan nuduhkeun iman kana qada jeung qadar Allah teh nah kudu kitu. Berarti kan udah dirusak. Kalau kita kepada Allah udah yakin Allah Tuhan kita, betul, yakin gak akan pernah berpisah, meninggalkan, yakin itu mah. Kepada malaikat percaya, kitab Allah percaya, Rasul percaya, poe kiamat pasti percaya, dan mungkin ingkar orang tanya. Ngan qada jeung qadar ya anu sapopoe napal jeung urang. Engkau yakin kana qada jeung qadarna Allah, tapi kenyataan yang kita jalani kehidupan sehari-hari sok kadang-kadang tojaiyah dengan kepercayaan, dengan realita di lapangan yang terjadi. Nampi mah nampi ngan ambek gitu teh. Bener teh. Sok leungit duit, bunga atau keheul. Tah geuningan teh nampi. Engkau yakin iman ka qada jeung qadar Gusti Allah, tapi sakabeng dina kenyataan orang menjadi kehidupan sehari-hari sok tojaiyah, sok sakapeng teu narima, sok keheul, sok emosi, sok amarah gitu. Lalu bagaimana keimanan kita dengan qada jeung qadar Allah sehingga kita mensikapi setiap kejadian geuning enggak sesuai.
Ini rukun iman satu paket, hiji we batal sadayana. Betul tuh? Rukun iman semuanya 6. Nggak percaya we kena kitab Allah. Jangan satu Quran, satu ayat percaya runtuh sadayana itu mah. Satu tim itu mah kayak sholat, rukun sholat. Satu aja nggak dilaksanakan dengan sengaja, udah gugur semuanya, batal sholatnya. Kenapa? Rukun itu mah. Ya. Nah, gimana caranya nih kita mensikapi yang namanya iman kepada qada dan qadarnya Allah? Qada itu kan ketetapan Allah di zaman azali yang berkaitan dengan makhluk-makhluk Allah sesuai dengan keinginan Allah Ta'ala. Itu qada namanya. Ketetapan Allah. Jadi sudah final, Allah sudah menetapkan. Gitu ya Pak ya, Bu. Bu. Apa iya? Belum juga ngomong udah iya aja. Jadi ketetapan Allah, Allah sudah menetapkan, sudah ketok palu gitu bahasa kita. Jadi nggak ada yang bisa untuk protes ini. Kenapa? Allah ingin menampakkan, menunjukkan kehebatannya. Aku nih Allah gitu. Paham nggak? Paham ya? Jadi ketetapannya tanpa intervensi, tanpa masukan, tanpa saran. Kenapa? Di zaman azali, zaman yang belum ada apa-apa, zaman di mana Allah sedang melihat keadaan alam semesta ini dalam keadaan tidak ada apa-apa. Allah men-setting gitu bahasa kita ya. Allah merencanakan, Allah men-setting di zaman azali, zaman tidak ada siapa. Berarti saat Allah menentukan ketetapannya, tidak ada masukan, tidak ada saran, pendapat dan yang lainnya. Ini menunjukkan sifat uluhiyah, sifat ketuhanan ketika melakukan satu amal perbuatan tanpa ada intervensi siapapun juga. Jadi dunia alam semesta ini masih kosong melompong Pak ya, kosong melompong. Dan kosong ini pun dimaknakan dengan kalimat lail. Makanya kalimat lail ini selalu disebutkan duluan daripada nahar. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar. Wa ikhtilafil laili wan nahar. Selalu disebutkan wengi heula tibatan beurang. Sok cobaan. Meungeuhnya. Heeh, da ngadengkeun mungkin teh. Kalau kita kaji, Allah selalu menggunakan kata-kata lail. Memang dulu di zaman azali, zaman tiba baheula lah cekolot mah gitunya, zaman belum terdeteksi naon oge, Allah menyendiri, Allah merancang, men-setting saritnya lira gitu tah di zaman azali. Maka alam semesta ini gelap gulita. Ya kan? Gelap gulita. Makanya ketika gelap gulita inilah maka dimanakan lail malam. Karena ini malam, nahar siang, perlu ada cahaya. Maka Allah ciptakan nantinya adalah matahari, bulan, bintang. Jadi terang itu ada benda yang menerangi gitu. Ketika Bapak trek, ada nggak bendanya? Ada ya kan, lampu tuh. Lampu itu adalah menerangi. Tapi kalau gelap, ada nggak lampu gelap gitu? Nggak ada kan? Karena memang aslinya adalah gelap gulita. Maka Allah ciptakan matahari sebagai penerang. Berarti terang itu dibuat karena ada benda namanya matahari. Pernah nggak ada lampu cetrek gelap gitu? Ada. Otomatis itu mah. Karena otomatis dulu pun semesta ini gelap gulita. Malam pun perlu cahaya buat para nelayan mencari ikan di laut. Maka perlu cahaya bulan, tapi tecaang siga berang. Karena bulan itu mendapatkan cahaya dari sekolah IPA berarti.
Lulus tuh. Jadi nyonteknya. Untuk apa? Ya tadi perjalanan malam biar kelihatan cahaya walaupun teu caang-caang teuing tapi aya. Ya, para nelayan mencari ikan di laut supaya aya kategori cahaya, tah dikasih oleh Allah penerang. Jadi terang itu ada benda yang membuat ia terang. Tapi gelap enggak tuh. Sugan pernah beli lampu di situ di harapannya, Pak, Bu beli lampu anu poek eueuh kan. Betul nggak kira-kira? Tong seueur didengekeun bener. Bener ya? Nah didinya. Masih gelap gulita semesta ini, Pak. Allah merancang di zaman azali. Makanya sengaja di zaman tidak ada siapa-siapa. Kalau kita merancang sesuatu, ada A, ada B, ada intervensi, Pak. Ada masukan, saran, kritikan dan segala macam, berarti emang inilah kita sebagai makhluk, ada intervensi yang lain demi kita menetapkan sesuatu. Hakim juga menetapkan, tapi tetap ada kanan kiri yang memberikan masukan, tapi Allah tidak. Makanya pantas ketetapan Allah di zaman azali yang berkaitan atau yang berhubungan dengan makhluk-makhluk Allah sesuai dengan keinginan Allah Ta'ala. Itu kodok namanya. Jadi kita nggak bisa lepas dari ketetapan atau tulisan di Lauhil Mahfuz. Bahkan hari ini pun kita duduk saat ini, tulisannya geus aya ti payun itu teh. Tulisan kita duduk saat ini, hari ini, detik ini, tulisan sudah ada gitu. Ya, sudah ada tulisannya. Maka qadar itu adalah perwujudan atas qada yang ditetapkan oleh Allah. Makanya kalau kita sekarang melaksanakan aktivitas, rutinitas, bergerak, diam, maju, mundur, itu implementasi dari sebuah qada yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Udah ada, jadi kita mah hanya mengikuti skenario Allah. Nah itu, cuman pertanyaannya kan kita tak apal, Pak. Lamun apal mah, kumaha? Aduh, maka dirahasiakan oleh Allah. Bahasa orang Subangna, misterius problem. Nah. Kita nggak tahu, kita nggak itu. Makanya kita itu, nah, qadar ini dunia qadar nih, atau qadar itu dibahasakan takdir, tak kene sebenarnya gitu. Jadi kita ini melakukan, makanya ditetapkannya oleh Allah tulisan tersebut dengan qadar yang terjadi itu selangnya 50.000 tahun. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim jelaskan bahwa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katabahullahu maqadiral khalqi qabla ay yakhluqas samai wal ard ya bi khamsina alfi am gitu. Kata Nabi, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan maqadiral khalaik, ya, ketentuan-ketentuan makhluk-makhluknya qabla ay yakhluqas sama wal ard, sebelum Allah ciptakan langit dengan bumi, bi khamsina alfi am, dengan 50.000. Nah, skenario sudah ada tulisannya. Derna 50.000 tahun gitu tah. Ya. Jadi amat sangat jauh sekali. Hitungan 50.000 tahun itu hitungan Allah, bukan hitungan kita. Ya, jadi sangat jauh sekali. Sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya. Nah, baru derna 50.000 tahun. Selang seperti itu kelama. Semua rapih sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya, bukan kita doang, semuanya. Mau makhluk yang bernyawa atau tidak bernyawa, semua sudah disetting, dirancang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi urang mah teu bisa, Pak. Teu bisa lepas dari ketentuan Allah, sebab ini ketentuan Allah di zaman azali yang berhubungan atau berkaitan dengan makhluk-makhluk Allah sesuai dengan keinginan Allah. Bukan keinginan kita. Makanya Allah tidak memberikan keinginan kepada manusia ente. Makanya kalau seandainya keinginan itu diserahkan kepada kita, bahaya, Pak. Bahaya tuh. Oh, bahaya tuh.
Kalau keinginannya ini semua diserahkan total, sok mangga we manusia kahoyong naon sok we, hancur di alam jagat ini. Rusak, Pak, nggak seimbang. Makanya hak prerogatif ya itu Allah Subhanahu wa taala. Kehendaknya Allah sesuai dengan keinginan dan kehendak Allah, bukan keinginan kita. Sok tanya, keinginannya mau miskin mau kaya? Nah, jujur, hayang beunghar hayang malarat, Bu? Hah? Nah, itu jelas ngomong nanti. Hayang beunghar, hayang sehat, hayang gering, sehat. Hayang senang, hayang susah. Oh, kan bab dengan nama embung, nggak ada bab nggak enaknya, pasti enak semua gitu. Sedangkan qada khair wasyar itu kan rukun qada itu harus seimbang, khair wasyar, baik dan tidak baik. Lalu kita ngambil yang baiknya doang. Lah kumaha ieu tah? Lamun ieu diambil doang, berarti kan yang enak-enak doang, berarti bersyukur. Lalu kalau nggak diambil, bab sabarnya mana nanti? Nah, kan kacau. Ya. Tadi dinya Pak. Makanya sengaja Allah tidak melemparkan keinginannya kepada manusia, biar kami yang megang kendali keinginan. Sekalipun keinginan kita meren sudah banyak, tapi tetap dibatasi oleh keinginan Allah. Itu. Jadi nggak bisa. Ya. Bahkan ya nabi-nabi rasul juga sama, seperti kalau tetapkan ya nggak bisa. Seperti gini contoh dalam Al-Ahzab 38 ya dan Al-Imran 47. Ini contoh betapa seorang rasul saja kalau sudah Allah ketok palu tetapkan ya nggak bisa apa-apa, apalagi blok N. Rasul bukan, nabi bukan, wali ge acan, komo orang mah. Dalam Al-Ahzab 38, maka 'alan nabiyyi min haraj fima faradallahu law sunnatallah fil ladzina khalau min qablu wa kana amrullahi qadaran maqdura, gitu tah. Maka 'alan nabiyyi min harajin, tidaklah bagi nabi merasa haraj, keberatan. Enggak keberatan nabi. Masalah apa sih? Asbabun nuzul ini ayat berkaitan nabi itu ditetapkan oleh Allah harus menikah dengan Zainab binti Jahsyin. Yang Zainab ini adalah istri bekas anak angkatnya Rasulullah, Zaid bin Harisah. Nabi punya anak angkat namanya Zaid bin Harisah. Nabi nyuruh agar dia nikah dengan Zainab binti Jahsyin. Nikah, udah selesai nikah, berumah tangga, cerai. Udah cerai, Allah tetapkan Nabi harus menikah dengan Zainab. Cing, emutan wal pikiran tuh berat bagi Nabi, tapi nggak apa-apa. Walaupun orang munafik, wah komennya apa, dibully Nabi itu di grup. Bahasa ayeuna nama gitu. Wah geningan nikah ke anak, gitu lah, gimana sih? Ya kan? Leheng lamun turun ranjang naik ranjang masih pantas kene. Ini mah nikah jeung anak bekas anak angkat loh. Nabi yang nyuruh Zaid bin Harisah supaya menikah dengan Zainab binti Jahsyin. Nabi yang suruh itu. Rumah tangganya ada masalah, cerai, tapi Allah suruh Nabi agar menikah dengan sok kumaha. Rasaan kumaha sok Pak. Kan itu Masya Allah namanya orang munafik. Wah, namun nyian grup akhirnya meureun kitu tah beak tah Nabi tah. Pokoknya mah gimana sok perasaan kumaha lah. Tapi kan ya udah, maka 'alan nabiyyi min haraj, tidaklah bagi Nabi itu haraj, min haraj, berat, keberatan, enggak itu Nabi juga. Sekalipun kenyataan di lapangan banyak yang membuli, banyak yang mencemoohkan, bahasana kumaha tengaran munafik teh ya tuh. Tadi alus-alus bahasa teh nya, ya Pak. Bu. Naon? Ngangguk-ngangguk wae.
Satu sisi harus melakukan qada dan qadarnya Allah, tapi di lapangan geningan dibenturkan terus teh. Dibenturkan, diintimidasi, dibully, kan nggak enak. Nah, di sini Pak, kurang-kurangnya kalau kita memahami dan tidak menyadari bahwa kalau kita mengeluh dengan ketetapan Allah, berarti kita sudah merusak iman kepada qada dan qadar. Fima faradallahu alaihi, atas ketetapan yang sudah Allah tetapkan buat Rasulullah, sunnatullah, udah ketetapan Allah ini mah. Fil ladzina khala min qablu, dan juga pada nabi-nabi sebelum beliau. Wa kana amrullah qadaram maqdura, dan adalah segala amrullah, perkara Allah Ta'ala, qadaram maqdura, sudah ditetapkan, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh ini mah, jangankan level orang ya nabi, level nabi, kita pun sama akan seperti itu. Maka bisa nggak ada haraj, keberatan, nggak ada satu semacam nyesek, nggak ada gitu ya, dijalani sajalah, walaupun kenyataannya nggak semua orang ya memuji, nggak apa-apa. Yang kedua, ini contoh kecil dalam Ali Imran 47. Ini ucapan seorang Siti Maryam. Qalat rabbi anna yakunu li waladu wa lam yamsasni bashar. Qala kadzalikillahu yakhluqu ma yasha idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu. Apalah kun payakun wae hungkul itu. Timimiti atuh. Ini mah kun payakun wae. Mimitina naon atuh? Ningeunah pisan nyambungkeun ayatnya, innallaha ala kulli syai'in tah eta we qadir apalna teh. Cing nu lain atuh timimiti atuh. Padahal loba innallaha kulli syai'in syahid, loba qadir we apalna teh. Iya orang Blok N di Cirian ya. Ka mana qadir cenah gitu. Anu geus ngepas naletah eta nya. Ya. Ini kan ucapan seorang Siti Maryam. Qalat, beliau berkata, Rabbi, ya Allah, ya, anna yakunu liwal, bagaimana aku punya anak gitu. Sedangkan walam yamsasni bashar, aku belum pernah tersentuh dengan pernikahan oleh seorang laki-laki. Bagaimana mungkin? Allah udah ketok palu gitu kan. Sebelum Siti Maryam diciptakan oleh Allah selang 50.000 tahun, udah ada tulisannya bahwa Maryam hamil tanpa suami, udah ada tulisannya gitu tah. Ari kumaha? Nampi moal. Kan gitu kan nampi, enak tidak enak, senang tidak senang, siap tidak siap, ya kudu tah pada. Dakwah yang Allah, ya kan? Walam yamsasni bashar. Belum tersentuh laki-laki, enggak berzina gitu kan. Nah kan di Bandung loba tah geus reuneuh salaki teh. Dah hayang siga Siti Maryam soalna. Tapi lain jalur ya mah ya. Apa kata Allah, kadzalikillahu yakhluqu ma yasha, demikianlah Allah ciptakan, Allah kehendaki gitu. Iza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun, udah selesai. Berat enggak? Sempat nanya, ya Allah kenapa kok saya bisa hamil tanpa suami gitu, tanpa persentuhan, tanpa pernikahan? Allah berkehendak. Ini dua contoh Pak, Al-Ahzab 38 dan Al-Imran 47. Ini menunjukkan bahwa makom seorang yang soleh saja, ahli surga saja, geningan kieu gitu tah. Konsekuensinya apa? Oh, ponakan Nabi Zakaria ya, nggak pernah keluar rumah, diam di mihrab masjid itu, reuneuh 8 bulan. Atuh gening reuneuh, gitu kan. Itu Pak, menanggung beban. Inilah menjalankan sebuah arti keimanan kepada qadanya Allah tuh nggak mudah. 9 bulan meureun keluar era beteung reuneuh, arek belanja kabor mah kumaha salaki eueuh kan, sok coba nyameureun ya mah gitu. Ieu mah bahasa ngeunahna we atulah meuni. Di zaman eta eueuh bor mah eueuh gitu.
Da wajah kieu ge ya wajah kita bid'ah gitu. Wajah itu bid'ah di zaman Rasul wajah kieu eueuh ya. Maka wajah itu bid'ah. Bapak wajah apa bid'ah ya. Di zaman Rasul wajah kita. Ini kan cukup satu pegangan buat kita, Pak. Jadi enak teu enaknya, siap teu siap, resep teu resep, nya geus we kumaha tuh. Betul nggak kira-kira? Dan keinginan jangan begitu tuh, Allah kasihan begitu. Sok jalani. Walaupun kaditu kadia segala macam. Kan dicemoohkan. Oh, yang membuli teh ya, apalagi yang begitu kan sensitif. Dijalani we terus. Dimantengkeun kumaha mengimani qada Allah Subhanahu wa taala. Qadarna ini tulisannya geus aya. Bisa lepas moal, ternyata apa? Ada hikmah nanti itu. Itu contoh saja ya. Jadi kalau kita perhatikan ya Allah tetapkan kita ya. Si A miskin kan, si A kaya, si A pintar, si A tidak pintar, macam-macam. Ini kan ketentuan Allah. Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Nggak bisa, Pak. Makanya sering kita mengatakan kata-kata yang memang kata-kata itu sudah merusak iman kepada qada dan qadarnya Allah Ta'ala. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kaza wa kaza walakin qul qadarullah ma syaa fa'ala." Nih, apabila terkena sesuatu kepada kita, sesuatu apa? Ya, baik atau buruk, kena apa kita. Fala taqul, jangan kamu ucapkan lau anni fa'altu kana kaza wa kaza. Contohnya, kalau terkena kebaikan, jangan mengatakan tuh kan, ku urang eta teh. Lamun maneh teu ngilu urang di Bandung moal sukses tak kitu. Seakan-akan kebaikan yang menimpa orang tersebut atau kita seakan-akan kita. Tapi katakanlah gitu, qadarullah ma syaa fa'ala. Ya. Ini sudah ketentuan dari Allah. Begitu anak berangkat, keserempet. Coba lamun tadi nurut ka bapak. Moal kieu, tata meunang ngomong gitu teh. Asok gitu. Tah ieu teh. Blok N eueuh deui apa nama. Atau anak nikah. Begitu nikah, awet, rajet. Cek bapak imuna, tuh percaya tuh. Cek bapak ge naon lamun bareto nikahna ka itu moal kieu, tah eta. Bener teu osoknya? Tah. Ini kata-kata nggak boleh. Ini merusak iman terhadap qada dan qadar Allah. Udah aja. Ya kalau anak itu tahu seperti itu, menikah atau jalan atau sekolah atau pesantren kuliah, tuh tenurutnya. Coba lamun kuliah di anu, moal siga kieu tah. Tah teu meunang kitu teh. Osok ngomong gitu. Alus eta teh. Tang lompatannya bisa jali ke gedebuk we tuh percaya tuh. Coba lamun ka mamah, moal geus moal cenah kitu tah. Itu budak teh geus bengkak dicarekan keneh eta teh. Tak siga kitu, Pak. Kita enggak boleh yang bilang adalah qadarullah ma syaa fa'ala. Ya sudah qadarullah aja udah. Udah qadarullah aja. Bisa enggak usah di komen sobok lamun bareto maneh ngilu urang ka Jakarta geus sukses siga si anu tah teu meunang eta teh. Setiap kebaikankah, kejelekankah kita ucapkan lawa anni fa'altu kana kaza wa kaza. Ini kita sering bicara begitu. Betul kira-kira? Betulnya? Oh. Enggak kerasa nih. Geus dirusak tuh iman kita kepada Allah dengan qada dan qadar. Jadi kita menyesali gitu kan. Menyesali yang sudah jadi kebijakan Allah kurang dikomen gitu. Bahaya tuh. Bahaya, makanya Allah punya kebijakan di amandemen ku orang. Seakan-akan
Kita protes dengan tulisan di atas, nggak boleh, udah aja qadarullah. Nggak beres, anu geus terjadi kumaha? Budak geus labuh, geus bengkak, carekan ke orang. Nggak ubaran ayeuna mah geus qadarullah. Itulah tidak mampunya manusia menetapkan sesuatu. Nah sebabna Allah yang menetapkan, gebisnya gebis gitu tah. Ya kan? Itu manusia kan dikasih pilihan. Nggak dikasih pilihan, hanya silakan mencari berikhtiar saja. Itu aja sebenarnya. Nah di sini Pak, kita harus menyadari sadarna gitu tah. Jadi nggak boleh mengatakan sesuatu yang terjadi baik atau tidak baik. Ya, lau anni fa'altu kana kaza wa kaza. Ya, walakin kul qadarullah ma syaa fa'ala. Ini sudah alhamdulillah ya, qadarullah yang terjadi Allah sudah tentukan, selesai. Jangan coba lamun maneh coba kitu teu meunang eta teh. Ya. Menang gitu, tekengeng nyarios gitu, ya. Jadi sesuatu yang sudah terjadi jangan dikomen, karena kita nggak ridho, atau kesuksesan, ya, kesuksesan kebaikan yang menimpa kita nggak boleh kita mengatakan hal yang sama tuh kan, eta budak eta teh kan sukses ku urang eta dididikna eta teh jadi sukses ayeuna namanya, tah kita tah mendapatkan satu kebaikan disandarkan ke kita, nggak boleh. Tuh nya bener tuh cek Bapak, nurut kan, sukses kan, tah iya, tah ayo gitunya, tah teu meunang eta teh, geus agul gitu. Nggak boleh. Idza asabaka syai'un, nah itu apa aja syai'nya, baik atau buruk, nggak boleh kita mengatakan demikian. Apa? Alhamdulillah anak sukses, qadarullah. Jadi udah selesai, jangan ku urang eta teh. Lamun teu ku urang moal bisa, tak teu meunang gitu teh. Ya, seakan Allah boga jasanya, boga jasa. Enggak boleh gitu. Udah aja qadarullah. Kita hanya mendidik, mengarahkan, membentuk. Sukses ya sudah Allah yang menjalankan, mungkin Allah seperti itu. Lalu bagaimana nih, ya? Bagaimana kita ya orang Blok N kumaha ayeuna tuh supaya orang teh benar gitu nya mengimani qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dalam Al-Baqarah 216. Ini ayat ini berkaitan dengan perang, jihad. Memang banyak sahabat yang nggak suka. Apa sih jihad? Oh, itu kan apal jihad mah, ngirim ke nyawa, capek, wah segala macam lah, genderang perang, geus kabayang musuh, senjata dihareupeun, bareta makan gitu, kikituan tah, ayeuna makan jauh, ciung, tepanggih jeung jelemana, nyumput dina naon, dina kesik kikituan tah. Bareto mah kieu atuh berhadapan, keengan bareto, bahkan kata Nabi di akhir zaman akan kembali perang seperti zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sinyal eueuh ge mah. Jadi kumaha? Nya kieu we ge mah akan terjadi di akhir zaman kata Nabi, perang nanti sama dengan perang di zaman Rasulullah, genderang perang. Sama, jadi kieu teh katingali gitu tah, berhadapan. Ayeuna mah kan jauh-jauhan tuh. Susulumputan ayeuna mah, pengecut ayeuna mah. Maka nanti akan kembali perang seperti zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat itu apa langsung berhadapan kieu tah. Gentarna beda, keungna beda. Sok coba. Ini jauh kan antar kilometer nyumput. Iya ini adu teh. Itu tah. Akan terjadi seperti itu. Sahabat itu nggak suka. Waduh gini kalau perang, ya kan? Meninggal istri janda, masih muda lagi gitu kan. Makanya tetangga udah nyirikeun ya. Anak yatim piatu gimana? Kan udah nggak suka. Tapi tetapkan ku Allah kudu perang, kudu jihad. Walaupun hati tersuka, hati nggak menerima. Tojaiyah satu sisi kudu ridho dengan ketetapan Allah,
Tapi qadarnya kadang orang tojaiyah di perang ya teh. Antara orang kudu iman ka Allah nampi, kenyataanna orang berat. Makanya katakan makana 'alan nabi min haraj, enggak boleh keberatan. Masa bahasanya kan asa antakrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa antuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum tuh tungtungna hungkul la ta'lamun. Bisa jadi apa yang tidak kamu suka, apa maksudnya asbabun nuzul ayat tentang perang, kamu nggak suka perang kata Allah, tapi tetapkan oleh Allah, mau nggak mau maju kan gitu, walaupun harus bersimbah darah tengenah Pak, sudah nggak enak, tapi itulah kenyataan. Bisa jadi apa yang tidak kamu suka menjadi baik buatmu di kemudian hari, dan bisa jadi apa yang kamu sukai hari ini menjadi tidak baik buatmu di kemudian hari. Wallahu ya'lamu, Allah Maha mengetahui, wa antum la ta'lamun, kalian tidak tahu apa-apa. Udah selesai. Oh udah, gimana caranya? Ya udah, ambil sisi baiknya saja, ambil kebaikannya saja. Bisa jadi apa yang tidak kamu suka jadi baik, gitu, ya kan? Ternyata, oh, Siti Maryam itu akan melahirkan seorang roh. Ketika diberitahukan seperti itu, ya, wan nabiyya wa hasura wa sayyidan, itu yang ketidaksukaan berat itu pun hilang saat apa? Mengandung seorang utusan Allah. Bangganya luar biasa. Cemoohan teu didenge. Iya. Cikal bakal seorang nabi, seorang rasul. Maka cemoohan apapun juga geus kaliwat, geus didenge eta mah kaupahan ku ieu. Tah kitu Pak bahasana teh. Ya, kaupahan. Maka ketika Allah memberikan sesuatu yang ketidakenakan cek pandangan nafsu orang, tapi Allah sedang menjanjikan apa? Sebuah surga bagi para mujahid, para syuhada yang tanpa dihisap, ditanya, diproses oleh Allah, tanpa ditimbang, langsung bablas ke surga. Daek moal. Moal meureun urang. Harus mau. Oh iya. Maka ketika ada satu kebaikan di kemudian hari, oh bakal surga tanpa proses, hebat luar biasa, langsung di surga. Bahkan kata Nabi, orang tersebut yang gugur sebagai syuhada Allah, dia berjalan di atas, naik burung yang hijau, hadro, tairun hadro, jalan-jalan di atas surga. Mendengar keterangan ini, alhamdulillah ketika perang kedua, perang ketiga, sampai sekian perang, tidak ada keluhan-keluhan lagi, sebab ada satu kebaikan di kemudian hari. Jadi kaupahan Pak, kita perang, ayo sekarang begitu. Balik teman teh leuleus, ya, sehingga tanggal kolot gitu leuleus, can menang pensiun leuleus, leuleus, komo gajina diundur saminggu, ha? Sekarang semangat, Masya Allah. Bahkan semangatnya seorang sahabat ketika Nabi ajak jihad, suaranya, takbirnya para sahabat itu dihantarkan oleh Allah kepada dada orang kafir, orang musyrik, sehingga masuk ke dalam dada tersebut, gentar, perang ge encan, geus eleh ti heula. Kenapa? Gemak suara takbir dihantarkan oleh Allah jauh itu teh. Aurana cik kalau gitunya. Wa ma romaita iz romaita walakinnallaha roma. Lain biskuit, lain. Men Roma wae. Melempar Roma teh. Roma yarmi romyun, romyan atau romyul jumrah, lempar melempar, jangan ya Roma di deh. Kade itu ngomong gitu sih bener sih. Men Roma orang. Jadi Allah ya, wa ma romaita iz romaita, bukan engkau yang melemparkan kata-kata itu, ucapan itu, walakinnallaha roma, tapi Allah yang melemparkan. Tombak lawan senjata canggih, menang.
Jadi bukan engkau yang melemparkan tombak, bukan bambu runcing, Allah yang melemparkan. Kita jihad, Allahu Akbar, itu gemas suara itu dilemparkan, diberjalankan ku Allah sampai duk tembus ke dada orang kafir. Terjadi itu mah. Jadi cik sunah naon? Eleh memeh di Taeta eleh memeh kumeo eta bener rata ngerti nggak jadi Pak, padahal mau di apa, mau diserang kan, belum pernah Nabi seperti itu. Kebanyakan Nabi mau diserang itu ya, ingin dihabiskan seperti dihabiskannya waktu Nabi di Madinah kan. Masuk ke Madinah, dakwahnya luar biasa, 1200 bertauhid kepada Allah di depan Rasulullah. Orang Yahudi Madinah, orang Quraisy yang tinggal di Madinah getar-getir Pak dengan perkembangan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wah, kalau Muhammad dibiarkan, waduh bahaya nih. Tersisihkan mereka itu, takut tergeserkan seperti di Mekah. Ternyata di Madinah bikin kekuatan 1200. Getar-getir mereka minta bantuan ke Mekah, dipimpin Abu Sofyan, bikin surat, lemparkan ke Rasulullah, dibaca, Madinah akan kami gempur habis-habisan. Waduh, dengan 10.000 pasukan Abu Sofyan membawa melawan 1.200 ke ente. Oh enggak tuh Pak, Madinah mau dihabiskan, mau dibombardir untuk membungkam dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan 10.000 lawan 1.200, keok atuh Pak, keok atuh. Kekuatannya sama, fisik sama, tentara lah bahasa kita sama. 10.000. Kenapa? Orang Yahudi Madinah dengan orang Quraisy yang tinggal di Madinah laporan ke Mekah. Nabi bahaya nih kalau dibiarkan dakwanya. Beberapa waktu aja udah 1.200 dapat jamaah gitu tah. Langsung pimpinan Abu Sofyan bikin surat ke Rasulullah, isinya pasukan kami 10.000 akan menggempur Madinah gitu. Nah, datanglah siapa? Salman Al-Farisi memberikan ide, masukan, saran. Rasul, yuk kita bikin parit hondak, bahasa kita solokan lah gitu tah. 1.200 3 sip, 400 ngegali itu sepanjang 3 km, dalamnya 5,5 meter, lebarnya 6 meter, digali lain ku beko ku pacul. Hebat tidak tuh? Tempat yang akan dilalui gerbang tersebut oleh Abu Sofyan dengan pasukan 10.000, lewat itu langsung dibikin parit Pak, solokan bahasa kita, dengan harapan ketika mereka nanti menyerang Abu Sufyan kadinya tah gitu tah. 6 meter, dalam 5,5, panjang 3 km, dipacul. Lain tanah permata, tanah di itu bebatuan Pak, segure naon teh batu-batu teh, hebat tah. Ditutupan ku jerami ku tanah deui, seakan-akan uhna naon padahal mah legok eta teh. Begitu diserang abus kabeh kadinya teh, kabur deui ka Mekah itu teh. Bayangkeun enggak pakai perang, abus semua. 5 meter 5,5 dalamnya, bisa naik deui mual bisa naik deui atuh udah masuk ke situ. Ditutupan semuanya itu, seakan-akan kayak erata, padahal mah bolong eta teh. Ya, masuk blok tuh, berapa ribu yang masuk situ. Terjadi nyerang Madinah, balik deui. Ya, kuda ge dirinya tadi cokotan ku Nabi jeung sahabat menang kuda eta teh. Tadi dirinya gitu tah. Seperti itu. Itu ide Pak. Ya, enggak bergenerang perang tapi sudah masuk perangkap di situ, ya. Itu ide sahabat Salman Al-Farisi itu teh. Seperti itu. Ya. Itu ketetapan Allah. Ya Allah kok begini gitu kan. Udah di Madinah digituin, di Mekah diginiin kan. Kalau kita pikir ya Allah kok begini amat gitu kan. Duha enggeusnya, tahajud teu katinggalan, sedekah eukeun ka masjid unggal waktu 5 waktu. Nah, ekonomi kieu-kieu wae heuh. Ari seeta salat tara, abdas tara, ngaji tara geuningan makmur tah. Tah didinya.
Hayang siga kitu. Lamun kitu mendingan teh salat urang atuh ya. Takkan gitu tadi dinya apa? Urang mengiman itu menang. Nah, saya tanya butuh tapi pamajikanna geulis. Ari urang lumayan butuh. Tong kitu. Eta mah geus ku Allah ditetapkeun. Ente menang ieu, geus tampi we. Bogoh teu henteu. Anak sabaraha? 5. Cacak teu bogoh 5. Kan gitu. Curhat ya, ngucur sehat ya. Kan gitu, Pak. Kenapa ya Allah gitu ya? Sok banding-bandingkeun, sok tenampi urang teh. Masya Allah, ta eta cek ABG realita di lapangan tos koja iya jeung keimanan orang ka Gusti Allah. Makanya ya orang sikap kita we ya baik sangka saja udah gitu selesai. Sebagaimana baik sangkanya ketika sahabat ditetapkan perang, oh iya Allah sedang menetapkan satu apa? Nilai kebaikan. Ketika gugur Allah akan kesurgakan tanpa ditanya, bahkan proses itu tidak dimandikan, ya kan? Nggak diganti kain kafan, biarkan seada-adanya, darahnya pun mengucur, biarkan itu, sholatkan, kuburkan. 2 enggak loh, dimandiin kagak, ya kan? Kapanin yang ada aja, kalau kebuka aurat ganti nggak apa-apa. Kenapa sebagai saksi? Kemana sampean ke surga? Kok bisa? Iya syuhada. Menurut iya getih, kayak gitu kan? Maka tong dikumbah itu teh, temen yang dicuci. Nggak boleh dimandiin syuhada mah, biarkan darahnya mengalir. Berarti malaikat tidur nanya, ngapain kamu kesini? Belum waktunya. Aku syuhada. Mana buktinya? Iya, tuh getihan. Di mana Pak? Di Garut. Mana buktinya? Dodol, kan gitu. Jadi lah mau ngomong di Garut datang ke blok ente mau dodol bohong. Makanya di mana Pak? Di Borma. Mau kasih koneng, ha? Masih gak gitu. Lamun di Borma, teu mau naon bohong. Berarti nggak lewat hungkul. Di mana Pak? Di Sumedang. Kudu mau naon? Heeh, gitu. Walaupun mulai tahuna, dari ke Cibabat teu naon itu. Dodolna di Cimareme perapatan teu naon. Nyimpang kadinya siga nu nya di Garut ulah mati Cimareme. Heeh, bae teu naon. Kan penting mah aya dodol we geusnya. Bener teh. Tah kan gitu. Siga gitu. Makanya orang baik sangka we geus ka Allah gitu. Baik sangka. Ya kan seperti itu, enggak masalah. Seperti ketika karnavalnya si Korun karnaval dengan iring-iringan hartanya. Kunci gudang-gudang dia dibawa dalam pedati kuda. Yang dibawa kunci gudang, kunci berangkas dibawa ku kuda opat eta teh. Bayangin kuncinya aja dibawa ku kuda. Berat, loba teuing eta teh. 5 urang makan bisa dipesakan ku urang. Saking beungharna Korun ya gudang-gudang kunci dibawa ada kuda eta teh ku lobana. Ya, hartanya, dayang-dayangnya karnaval Pak. Lewat permata teh si Korun teh. Wah. Terbagilah 2 pendapat. Orang yang beriman, aduh alangkah senangnya si Korun, ingin seperti itu. Apa kata Allah? Wailaka, celaka kamu. Celaka kamu kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia tidak iman, tidak sujud, berlimpah harta, berarti kamu seperti itu. Baiklah, teu iman oge penting menghargaan gitu. Ada orang mukmin yang hidupnya ingin naiklah ekonominya, enaknya si Korun gitu kan. Hidupnya geningan berlimpah ruah kekayaan senang, tapi kan teu iman. Kata Allah celaka, keimananmu lebih berat daripada harta mereka. Bahkan dikatakan sujud sekali saja itu melebihi dunia dengan seisinya. Bayangkan satu sujud kita ke dalam sholat itu melebihi dunia seisinya. Bagaimana kalau orang tidak sujud kepada Allah? Ya, gimana tuh? Ingin dunia cuman sedikit dia dapatkan tanpa sujud, rugi cik abdi mah. Ya kan? Maka celaka kata Allah, wailak, celaka kamu. Kamu ingin seperti Korun yang tidak iman tapi benghar, kan gitu. Mendingan keimanan yang kita punya, ya, karena melebihi
kekayaan mereka. Makanya baik sangkalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang kita rasakan, walaupun teu sapa godos jeung hatenya, tojaiyah jeung batin, geus leg-leg we geus lah. Ya Bu. Ya Bu. Menang salaki anu tipe 2 hiji geus we terima. Dan lain nu ieu cek ibu teh anu itu calon dokter, anu jangkung, mancung, bodas, begitu menang anu pendek siga hideung geus we eta tampi we nya alhamdulillah gitu geus naon ya pokoknya mah terima aja, baik sangkalah kita kepada Allah agar kita apa mewujudkan satu keimanan kita kepada Allah. Kumaha ya paksakan ya, paksakan dirimu untuk bahagia gitu, paksain aja, paksakan dirimu untuk bahagia demi mewujudkan keimanan atas qada dan qadarnya Allah Subhanahu. Jadi paksakan baik api-api oge gitu kan, kenyataan nggak enak dienak-enakan we. Kalau kita nggak bisa memaksakan untuk bahagia, saha deui atuh sok coba, betul tuh. Jadi paksakan diri kita untuk bahagia sebagai wujud keimanan kepada qada dan qadarna Allah. Artinya lawan kalau enggak diupahan ku sorangan ku saha deui atuh. Tah eta cik aing ge. Jadi ngupahan sorangan, jadi paksakan bahagia gitu nah. Walaupun kenyataannya ambek keheul emosi, paksakan bahagia we nama. Ambak-ambakan mau jadi solusi, betul enggak? Ya udah, paksakan untuk bahagia. Maksakan sorangan, Pak. Paksakan dirimu untuk bahagia demi mewujudkan keimanan kepada qada dan qadarnya Allah. Bikin status dong. Keheul ka budak nya ambek. Ya, paksakan bahagia. Geus mah kitu budak urang pikiran ngabatin, begang awak kana teh. Bener teu? Ya kan? Paksakan bahagia. Geus jam 11 beurang cenah anu meuli. Ambek teu? Ambek di tajongan tah si gerobak teh. Ieu teh pembeli teu gablek duit kitu. Aku gitu. Ya geus we bahagiakan, paksakan dirimu untuk bahagia. Gitu, alhamdulillah sakieu ge batur mah geuningan dipecatan gawe teh. Si anu ge gulung tikar, tak kitu carana teh. Leuheung urang mah jag-jag aya barang can meuli oge si anu mah geuningan ka mah dipaok rodana. Bener teu? Tak paksakan gitu carana teh. Ya Allah, kebutuhan banyak, duit kan kieu. Ari kumaha ngeluh terus, alhamdulillahnya Bu, tetangga orang mah geuningan tinggal di imahna. Tak kitu maksudna teh. Nyaho teh. Jadi ngeunah kan? Tak kitu paksakan Bu, kita teh belum punya mobil, kehujanan terus. Ya lah memikirkan kitu mah pasti ngabatin. Urat narolol di dieu teh. Tapi alhamdulillah Bu ya, tetangga kita mah geuningan tuh gitu. Ke situ arahnya, jadi bikin kita bahagia itu begitu. Saya Bu kita makan ya, walaupun ya ini doang, tetangga kita mah nggak bisa makan, udah segala macam segala macam itu walaupun banyak juga alhamdulillah. Yang gitu ngupahan diri sorangan Pak. Makan kenok ngeunahnya, lamun dari Kiambang Raya amdeui itu. Ada di harapan nok, ada pikiran ka Kiambang Raya, nikmat kumaha hirup teh. Sabab bokok ge mal wareg da pikiranna ka Kiambang Raya tong kitu. Alhamdulillah bisa makan, tetangga lihat Bu diimpus pakai selang makannya alhamdulillah. Tak kitu paksakan dirimu untuk bahagia demi mewujudkan keimanan kepada qada dan qadarnya Allah. Kayak berang hayang ningali nyen SW moal ieu teh. Kan gitunya ya SW teh naon teh peurup SW teh. Ambok teh peurup kasaha Kang kami toha gitu. Dah lain ieu mitoha teh asalna nu itu mitoha teh gitunya macam-macam. 216. Yang kedua 269, yu'til hikmata may yasha
wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira wa may yazakkaru illa ulul albab. Ambil hikmahna geus kitu selesai. Ambil hikmahna we eta mah. Wa may yu'tal hikmah, siapa yang bisa mengambil hikmah di balik semua yang terjadi, faqad utiya khairan katsira. Sungguh Allah telah memberikan banyak kebaikan, tetapi wa may yazakkaru, tidak ada yang ingat ini semua, hikmah ini semua, illa ulul albab, kecuali yang cerdas akal pikirannya. Makanya ambil hikmahna. Oh iya, hikmah di belakang, intisari, saripati yang tersimpan dalam sebuah kejadian. Oh alhamdulillah, oh iya hikmahna. Begitu macet, ya Allah kok macet sih, tuit. Makanya mun bapak-bapak ya, mun keur macet klaksona 2 kali. Da bogana. Sok bahwa lamun klakson 2 kali pencetna. 2 mun awewe sekali tit gitu tah. Macet keheul teh, oh keheul. Lamun macet tong amek-amekan, sarua batur oge hareupeun tukang sarua teu. Enggeus, lamun sorangan lain macet, mogok. Anu keung mah sorangan. Bener teu? Lamun sarerea mah geus tong keung. Kanan kiri depan belakang kan caricing, macet mah kabeh sarerea oge tong amek-amekan. Bener teu? Geus we zikir ka Allah, ada oh, ini apa nih, ada hikmahnya nih. Bener. Andai kata enggak macet geuningan ada apa? Batu turun segernya Pangeran. Tah, oh iya, lamun urang sigana teu macet, meureun keuna turun tah jas Pangeran teh naon batu gede, alhamdulillah. Tah eta hikmahna teh kitu. Maka dimacetkeun heula ku Allah teh meureun teh eureun. Teu salamet maneh teh kitu. Ambil hikmahna, maka tong amak-amakan sia teh. Bener teu? Ambil hikmahna. Pernah kan saya cerita tukang es cendol keluar jam 11, hujan, apaan musuh? Es cendol keluar hujan, ambak tuh. Itu jualan ini nyawa. Allah tetapkan jam 11 hujan, si eta keluar, atuh kan musuh atuh Pak. Tukang bakso leuheung, bandrek, komo, bajigur bisa. Es cendol keluar jam 11 berang. Lamun kurang-kurangna kumaha, ambil hikmahna, naon cenah. Kejadianna kumaha? Ada tukang yang hajat gitu kan, es krimna beak, ke budak leutik kabeh dicokotan. Memeh der we nya, budak leutik mah kan menta, tak apal waktu. Menta we, mah kan era cander mah heuh. Begitu pas acara geus beak tah. Keingetan yang punya hajat, oh si anu tah. Es cendol teh didatangan. Kan cicing di imah teh keluar tuh gitu diborong beak langsung ke tukang hajat beak 2 jam menang bati teh keluar. Tak kitu hikmahna. Lamun ku Allah teh dihujankeun sia teh bakal angkat. Betul teu? Diteangan eueuh aprak-aprakan nepi ka magrib meureun. Tah dirinya apa hikmahna teh geuning gitu tah. Makana lamun teu ngeunah-ngeunah teh tong ngambek heula. Ih Allah bagaimana sia naon ya ka urang ieu. Kan gitu. Eta pikirkan hikmahna eta anu bisa kitu teh ulul albab anu cerdas pikiranna, anu buntu butak mah nya siga ieu teungeunah emosi teungeunah ngeluh ta eta. Makana usia 50 tahun tapi wajahna siga 60 tahun boros eta. Iya tinggal ya tuh 52 ieu teh mah urang we tuh abdi bicara kieu geus cik Allah ieu teh. Kita protes ya teh. Bapak ge seserian geus ditulis ku Allah eta teh. Itu ya. Ustad atuh. Kudu pinter sia teh. Ya, kudu ambil hikmahna. Al-Baqarah 269 gitu. Al-Baqarah 112 apa? Udah terima aja. Bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun alaihim walahum. Udah pasrah total ke Allah. Man aslama wajhah, siapa yang total pasrah, totalitas kita kepada Allah, udah nerima aja, pasrahkan kepada Allah. Wa ikhtiar sudah, usaha sudah, segala macam sudah, udah
pasrahkan total kepada Allah. Seperti Nabi Musa, ikhtiar sudah, usaha sudah, ketika dihadapkan di depan Laut Merah, maju tenggelam mati, mundur ke belakang dibantai juga mati, udah pasrah total. Kalau pasrah, melepaskan aksesoris, kemampuan, ilmu, segala macam, melepaskan kabeh. Entong urang yo, entong gitu, boga channel yo, boga link tong gitu, lepaskan semuanya. Dilepaskan kerasulan Nabi Musa, dilepaskan semua kemampuannya beliau, lepaskan hanya untuk aslama wajahahu lillah. Saat itu terjadi apa? Wahai Musa, pukulkan tongkatmu. Nggak nyangka kan? Detik-detik terakhir dibuat oleh Allah di luar nalar manusia, lautan belah, Pak. Ya, alhamdulillah. Apa itu? Berkat totalitas kepasrahan kepada Allah sesudah ikhtiar maksimal. Siapa yang nyangka tongkat yang masa mudanya ketika masih bujangan, masih perjaka, dibuat untuk menggembala kambing, ya, mengambil ranting daun yang tinggi, itu ternyata bisa membelah. Sok meli itu kurang ke Pangandaran gitu kan. Gelo. Kacaunya meli itu main kieu we teh. Meh yang belah teh ya, otak dirinya nu belah mah itu. Tah itu Pak, makanya kita bicara itu. Tadi kan poinnya itu, Al-Baqarah 216, Al-Baqarah 269, Al-Baqarah 112, udah pasrah total. Bukalapak udah, entong ngomong, anu meuli sahanya dong gitu, udah bukalapak aja. Dari DSW anu pesan bade, udah gitu aja. Anu moal meuli itu, untuk yang begitu biar Allah yang menggiring. Tugas Allah, udah kita bukalapak aja. Ya Bu, bukalapak aja. Cek lagi, wah mau beli moal, entong gitu. Urusan datang beli atau enggaknya itu Allah yang kerja nanti itu. Udah buka lapak aja, betul nggak kira-kira? Itu doang. Pasrahkan kepada Allah dengan totalitas, nanti Allah akan bikin sekali yang cakep kepada kita. Nabi Ibrahim kan nggak tahu bahwa api bisa dingin, gitu kan? Udah pasrah, dilepaskan tuh. Kalau kita pasrah total, lepaskan ilmu, kemampuan, lepasin udah. Tanggalkan semuanya, nanti Allah yang kerja gitu. Ternyata apa? Ya nar kuni barada wassalaman ala Ibrahim, wahai api dingin kamu selamatkan Ibrahim. Bener, sifat api yang membakar, menghanguskan geningan jika di kulkas tiis we Ibrahim mah. Maka baca ayat itu, nah api unggun Pak bustet nah. Baca ayat eta. Tutung orang mah tuh asak sih kan gitu. Nah, gini kan beda karena untuk pasrah total. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan satu kekuatan lah, belajar untuk bisa menerima. Walaupun hati tojaiyah tesapa godos, tapi dengan kita dengan ayat 3 tadi lah minimal ya, kita akan kaji sedikit juga, minimal ada pegangan buat kita ya, sehingga kita bisa mengambil apa sangkaan baik kita kepada Allah. Terus kita bisa mengambil hikmahnya dan ada kepasrahan yang total kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah ikhtiar dengan maksimal. Mudah-mudahan dengan kita mengimani qada dan qadarnya Allah, makin bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Ini saja yang disampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wan nur yahdil hairina diya'u وفي الحشر ظل المرسلين لواؤه تلقى من الغيب المجرد حكمة بها أمطرت في الخافقين سماؤه بها
أمطرت في الخافقين سماؤه والنور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحشر ظل المرسلين لواؤه تلقى من الغيب المجرد حكمة بها أمطرت في الخافقين سماؤه بها أمطرت في الخافقين سماؤه ومشهد أهل الحق منه لطائف تخبر أن المجد وشأنه فلله ما للعين من مشهد اجتلاء يعز على أهل الحجاب اجتلاؤه يعز على أهل الحجاب اجتلاؤه هو النور 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 هو النور